Iya deh. Aduh dong. Sampah beda-beda hadiah. Apalagi hari ini merayakan Hari Bumi nih, dan tadi bagi-bagi gelang, mungkin seperti apa sih gelang yang kamu buat sendiri dari sampah plastik? Sebenarnya hari ini tuh hari Kartini, hari buminya itu besok. Tapi karena hari ini hari libur, jadi kita rayakannya barengan sama hari Kartini. Kebetulan juga founder-foundernya perempuan semua. Kamezani dari Konservasi Indonesia, aku dari Generasi Peduli Bumi, dan ada satu timku juga perempuan. Jadi kita perempuan-perempuan merayakan Hari Bumi di hari Kartini juga gitu. Sama ada teman-teman dari UI juga ya? Iya, ada teman-teman dari UI. Sigma B UI. Iya, jadi ada mahasiswa-mahasiswa dari UI juga ikutan hari ini. Tujuannya itu sebenarnya kita mengedukasi sih. Kita long march tadi bawa sign-sign ini yang tulisannya emang mengedukasi untuk kita lebih peduli sama bumi kita, melindungi bumi kita, dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, no plastik kemasan sekali pakai gitu. Jadi kita tahu banget kan bumi kita itu sebenarnya banyak juga tantangannya ya. Kita sering lihat kalau kita jalan-jalan atau bahkan di Jakarta sendiri. Jadi kita juga pengen ngasih tahu teman-teman, ngajak teman-teman bahwa kita dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar kita bisa lakukan kok. Dan kita nggak sendirian di sini, bukan hanya teman-teman di Konservasi Indonesia, ada juga dari Generasi Peduli Bumi, Kaprili, dan teman-teman yang lain. Dan ini sebenarnya jadi mudah-mudahan bisa jadi tempat yang bisa bawa teman-teman apa aja sih yang kita bisa kerjain, yang kecil-kecil, dari yang kecil-kecil sampai yang besar gitu. Ini menarik nih, tadi gelang Kaprili mungkin dari daur ulang sampah, bisa ceritain nggak kamu? Ini gelangnya, manik-maniknya itu dari sampah plastik. Terus ini juga aku card holdernya dari tutup botol plastik. Jadi tutup botol plastik kan ada macam-macam warnanya. Nah itu dilelehkan terus dijadiin card holder di apartemenku, dan di rumahku juga tempat tisunya dari botol plastik juga, tutup botol plastik. Terus akhirnya kita berinovasi nih, gimana ya pengen bikin gelang manik-maniknya bisa gaya dari sampah plastik, dan ternyata bisa ada pengolahannya gitu. Jadi ini teman-teman dari Bali, mereka itu juga dari komunitas disabilitas yang bikin. Jadi mereka juga peduli banget sama kondisi lingkungan di Bali dan membuat sampah plastik menjadi hal-hal dari seperti ini, dan juga banyak produk-produk lainnya. Jadi ternyata bisa banget kita daur ulang sampah-sampah yang sudah ada. Tapi jangan sampai kita nambahin sampah yang ada juga. Iya, gitu. jadi jangan sampai pengen bikin barang dari sampah tapi malah beli yang baru gitu. Jangan. Jadi aku juga menghimbaunya pakai aja sampah apapun yang ada di rumah terus diolah, jangan sampai menciptakan sampah yang baru juga. Harga sendiri berapa sih Kak, cup holder sama gelangnya sendiri nih? Murah atau Ini tidak dijual karena bikin sendiri. Ini aku bikin sendiri di Bali. Waktu itu aku beneran bikin sendiri pakai tutup botol. Cara bikinnya gampang banget. Tutup botolnya dicuci, terus dihancurkan, habis itu dilelehkan di oven. Jadi sebenarnya bisa dibikin di rumah sebenarnya. Dilelehkan di oven, terus ada cetakan kotaknya gini, dipres, jadi deh ini. Jadi memang waktu itu aku sama Generasi Peduli Bumi juga nyontohin bikin sendiri supaya teman-teman bisa bikin di rumah pakai alat-alat yang ada gitu. Karena sebenarnya cuma dibutuhkan cetakan, oven, terus misalnya alat untuk menghancurkan si botol plastiknya gitu. Jadi ini kita benar-benar bikin sendiri. Terus hari ini kita juga bagiin gelangnya ya, nggak kita jual. Jadi emang kayak kalau nonton konser Taylor Swift, kita tuker-tukeran gelang. Kebetulan ya kita ya. Kebetulan kita juga Swifties gitu, jadi kita pengen juga tuker-tukeran gelang sama mereka yang datang pakai gelang yang dari sampah plastik gitu. Jadi ini buat kawan konservasi, kawan bumi juga gitu. Greget gak sih Kak mungkin ngelihat sampah di Indonesia ini? Kalau dibilang greget banget karena kan hobi kita berdua itu di laut ya. Kita berdua suka diving, apalagi kami udah diving dari 2007. Dan tadi cerita ada perbedaan yang sangat signifikan dari diving di 2007 sampai sekarang gitu ya. Sampahnya banyak banget. Aku pun kalau mancing, sayangnya nggak bisa nyebur gitu kan kalau mancing. Itu kalau misalnya lempar kail gitu kadang suka keambil sampah, atau bahkan kadang di deket-deket kita tuh ada sampahnya. Cuma ya karena waktu itu kita untuk mancing nggak bisa kita ambil dan serok sampahnya, jadi sedih banget sih ngelihatnya, kayak aduh mau mancing aja sampai ada sampah nih di tengah laut gitu. Jadi itu emang di mana-mana ya sekarang, bukan hanya di laut. Kadang kita lagi santai-santai, lagi di pantai atau di mana juga kita ngelihat, dan ternyata memang 80% dari sampah plastik itu 80% dari sampah yang ada di laut itu dari darat loh. Jadi sebenarnya itu nggak ada dengan sendirinya. Jadi itu semua ada itu juga dari daratan. Jadi penting banget untuk kita benar-benar mulai gaya hidup, bukan hanya pemilihan sampah atau pemilihan produk yang kita pakai, tapi juga kita coba pilah deh sampah-sampah yang ada dari rumah. Apalagi kalau kita di kota-kota besar,
itu kita sudah bisa mulai memilah sampah dan memberikan sampah ke bank sampah dan sebagainya. Jadi itu bisa mengurangi banget sampah-sampah yang kemungkinan muncul di laut pas kita lagi berenang, kita lagi coba healing sama keluarga atau sama teman-teman gitu. Jadi benar-benar itu ngefek banget gitu. Tapi dari yang kamu lihat sendiri, Kak Prilly, apakah masyarakat sekarang udah mulai mengurangi penggunaan plastik atau seperti apa? Untungnya tuh sekarang kita didukung sama banyaknya campaign-campaign dari restoran, dari coffee shop. Kan banyak campaign kalau bawa tumbler sendiri dapat diskon gitu kan. Kebetulan aku juga di restoranku kalau misalnya kalian mengembalikan gelas cupnya bisa diskon sampai 5.000. Padahal harga minumannya cuma belasan ribu gitu. Jadi kan kalau dapat potongan 5.000 lumayan banget kan. Banyak yang akhirnya mengembalikan sikap plastiknya itu supaya bisa kita daur ulang. Karena generasi peduli bumi yang aku buat juga fokusnya kita ke daur ulang sampahnya. Jadi kita emang udah kerjasama sama UMKM lokal yang bisa mengubah sampah plastik itu menjadi barang-barang yang punya nilai ekonomi gitu. Nah, jadi kita fokusnya di situ. Terus alhamdulillahnya banyak didukung sama campaign-campaign gitu ya. Kayak di Bali sendiri kita udah nggak bisa kan kalau pakai plastik harus bawa tas belanjaan sendiri gitu. Jadinya lebih mudah mengedukasinya karena kita didukung sama shareholder yang lain. Tapi ya pasti banyak juga yang belum punya kesadaran seperti itu. Karena mungkin banyak yang merasa Sulit gitu ya. sulit gitu. Kayaknya sulit deh bawa tumbler sendiri, bawa sedotan sendiri, atau kayak banyak yang kebiasaan nggak mau nyimpen sampahnya gitu. Misalnya belum ada tong sampahnya di sekitar kita, terus kayak nyimpen di tas atau nyimpen di kantong tuh males, jadinya dibuang gitu. Banyak banget contohnya kayak kemarin pas mudik, ada kan yang viral orang keluar cuma buat buang sampahnya ke sungai karena males ngekip sampahnya di mobil gitu. Itu aku sayangkan banget sih. Jadi banyak orang yang ngerasa tindakan kecil itu nggak penting, padahal tindakan kecil kita membuang sampah sembarangan atau kayak cuek itu ngaruhnya gede banget ke bumi kita gitu. Aku sekarang udah bawa sedotan sendiri, bawa tumbler sendiri, bawa bekal sendiri bahkan kalau ke kantor supaya nggak harus delivery food atau nambahin sampah plastik. Dan gitu. kebayang kan kayak misalnya satu sampah aja bisa nyangkut di penyu atau di kura-kura atau di manta, itu dampaknya mereka bisa sampai mati dan sebagainya Iya, gitu. bener Jadi banget. bener banget kayak hal-hal kecil itu ngefek banget, dan kita lihat sendiri kalau di lingkungan yang masih bagus itu beda banget rasanya ya kalau kita kesana. Sayang banget kalau kita harus pergi jauh-jauh mau coba healing udah gitu kayak harus ngambilin sampah dulu Iya. atau dan sebagainya, jadi nggak enak banget gitu kan. Itu yang aku lakuin tuh waktu liburan di Bajo, sampai teman-teman aku pada bete karena aku suka ngilang karena aku sibuk mengutin sampah gitu ya. Jadinya nggak bisa nikmatin liburannya. Diving pun pengennya ngelihat-ngelihat ikan, ngelihat-ngelihat karang, malah jadinya bersih-bersihin karang gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan banget sih gitu. Kita jadinya kadang kalau pengen deh destinasi wisata Indonesia yang bagus-bagus, terutama yang di timur bisa viral dan bisa ramai. Tapi di satu sisi juga mikir, tapi kalau rame nanti kerawat gak ya karangnya? Lautnya bisa sebiru sekarang gak ya? Takutnya kalau rame banyak turis atau banyak wisatawan lokal yang belum ngerti buang sampah sembarangan. Jadi kadang tuh suka memang harus benar-benar suka bingung gitu. Makanya kita coba bawa awareness juga ya. Iya. Karena banyak banget yang udah mulai tahu, tapi juga kita harus benar-benar selalu ngasih tahu gitu bahwa ini tuh penting banget. Iya. Gitu. Dan aku selalu menghimbau teman-teman atau fans aku, please posting kalau kalian itu memilih sampah kalian. Posting kalau kalian bawa tempat makan sendiri atau bawa tumbler sendiri. Posting kalau kalian bawa sedotan sendiri. Bukannya untuk pencitraan atau nyari validasi dari orang, tapi dengan kita posting itu kan kita mengedukasi orang-orang yang follow kita kan. Ya dengan kita bawa sedotan sendiri, mungkin teman kita lihat, ih lucu bawa sedotan sendiri, ikutan beli sedotan gitu. Dengan kita posting bawa tumbler, jadinya teman-teman kita ikutan. Karena aku juga begitu gitu. Aku mulai posting, abis itu teman aku jadi ikutan, aku juga mau ikutan lo bawa tumbler. Akhirnya 1-2 orang ikutan. Terus bahkan di perusahaanku sendiri di Cinemaku Pictures, semua kru dan pemain yang syuting itu akan mendapatkan tumbler. Jadi kita udah nggak menyediakan minuman botol plastik lagi, kita menyediakannya ya dispenser aja, mereka bisa isi sendiri, tapi semuanya kita sediakan tumbler gitu. Apalagi mungkin aktif bersih-bersih kakak tuh mungkin dari dulu kecil apa karena emang kakak sendiri OCD dan maunya bersih aja gitu bawaannya? Kalau maunya bersih, aku rasa semua orang pasti nggak mau kalau rumahnya kotor ya. Dan emang Bumi ini kan rumah kita ya. Iya, karena itu aja di rumah sendiri gitu ya. Apalagi ngelihat dampaknya, aku lihat sendiri pas aku diving dan pas aku liburan. Sebelum aku keliling Indonesia kan nggak tahu ya kalau sebegitu parahnya. Tapi aku keliling Indonesia kan dari 11 tahun lalu, dari umur 13 aku udah keliling Indonesia gitu. Aku udah kerjanya keliling Indonesia.
itu nggak sebanyak sekarang gitu sampahnya. Makanya pas aku keliling Indonesia Timur untuk diving, untuk mancing, itu kaget udah sebanyak itu gitu. Dan ini tuh bukan hanya di laut ya, karena Iya. kita emang seneng banget di laut, tapi kayak kalau kayak konservasi Indonesia itu kan kita kerja banyak di tempat-tempat termasuk kayak di Papua Barat Iya. dan sebagainya. Terus kita lihat bahkan perilaku kayak binatang-binatang pun aja sudah mulai kayak makanin sampah plastik, atau ada kalau di Papua tuh ada burung pintar, dia tuh ngumpulin tadinya biji-bijian di hutan gitu yang warnanya sesuai, sekarang yang dia kumpulin tutup botol minum warna merah, tutup botol minum warna biru gitu. Jadi kayak ini tuh perilaku kita manusia itu dampaknya tuh besar sekali gitu. Dan sebenarnya kalau kita pergi kemana-mana, bukan hanya kemana-mana, bahkan di Jakarta aja kan kita kalau ngelihat sungai dekat rumah atau apa kotor kan nggak enak ya, kali dan sebagainya juga kan kita lihat jadi banjir, jadi yang lain. Jadi sebenarnya bukan hanya kalau kita berwisata, sebenarnya dari rumah sendiri aja deh kita benar-benar coba jaga itu. Iya. Hari ini bawa tumbler kakak boleh lihat. Bawa dong, dan aku juga bawa tumbler untuk dibagi-bagiin sebenarnya. Ya. Tim aku udah sediain tumbler, tote bag kan bisa untuk pas belanja. Ada kaos juga. Tumbler aku selalu bawa, makanya dulu aku selalu pakai tas-tas kecil. Sekarang udah nggak bisa pakai tas kecil kan, karena bawa tumbler, bawa sedotan, bawa tempat makan gitu. Jadi ada perubahan di situ juga. Kalau ke kantor jadinya sekarang bawaannya gede banget. Biasanya pakai tas-tas yang mini segini. Sekarang tas-tas mini kayak gitu udah aku jualin. Jadi aku sekarang udah pakai tas-tas gede. Udah nggak ada lagi pakai tas cantik mini gitu, kecuali buat ke kondangan ya. Sekarang bawa tas-tas gede. Gitu. Berarti kamu mungkin tumbler kafe. Boleh, Mbak? Mana Mbakku? Ntar ya. Ya nanti deh. Tumbler aku sayang. Sama boleh tumbler generasi peduli bumi udah habis belum? Tumbler generasi peduli bumi udah habis belum? Kan udah dibagi. Udah dibagiin atau belum? Sini tumbler aku beneran mau minum. Haus juga gue. Nih, jadi bawa ini kemarin habis nonton konser ya. Jadi tumblernya tumbler dari konser. Aku seneng banget kalau misalnya dapat merchandise tumbler gitu. Karena ya jadinya bisa punya banyak tumbler gitu. Jadi selalu ini udah dibawa kemana-mana dan enak aja sih. Jadi kalau aus atau apa dulu kalau belum bawa tumbler mesti berhenti beli gitu. Sekarang udah bawa jadi bisa minum terus gitu. Lebih sehat juga, asupan air putihnya lebih banyak kalau pakai tumbler. Tadi kan hari Kartini, kamu sebagai Kartini masa kini menginspirasi banyak orang juga. Iya, Ibu kita Kartini kan membuat perempuan itu setara gitu ya. Kita juga bisa punya pendidikan yang tinggi. Jadi jangan berhenti sampai di situ, kita juga harus melanjutkan perjuangan Ibu Kartini gitu, dengan kita bisa menjadi perempuan yang bermanfaat untuk perempuan lain, perempuan yang bermanfaat untuk sekitar. Makanya diskusi sama kami gimana kalau Hari Bumi walaupun besok tapi kita rayainnya di Hari Kartini supaya kita juga bisa menginspirasi perempuan lain. Kita turun ke jalan untuk mengedukasi orang-orang semuanya tentang sampah. Mungkin edukasi yang jarang didengar. Kadang kita di sekolah juga suka lupa diajarkan, tapi kita sekarang turun mengedukasi sekitar tentang lingkungan. Iya, dan perempuan itu kuat sekali ya, seorang sosok di mana-mana, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan kita bisa menjadi benar-benar penggerak juga dan menjadi pandu untuk Ibu Pertiwi kita, karena memang isu-isu ini dekat sekali sama perempuan ya, untuk kesehatan, untuk makanan, asupan, gizi dan sebagainya. Jadi senang banget soalnya kita biasa kalau kita kerja memang organisasi konservasi, jadi kita ada di mana-mana dan juga ini emang jadi kerja kita. Tapi kalau kita melihat generasi muda udah gitu, teman-teman kayak Kaprili dan teman-teman yang lain semangat juga, itu jadi inspirasi juga gitu loh. Karena kita ternyata banyak loh yang bisa kita kerjain. Jadi kita sebagai perempuan Indonesia gitu ya, sebagai wanita di Indonesia juga kita sama-sama gabung, ayo, dan ngajak teman-teman yang lain juga. Aman. Terima kasih.